Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbuh. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di renungan buka Sabat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, 6 hari lamanya Dia sudah menjaga kita. Dia telah memberi berkat, Dia telah memberi kita kesehatan, sehingga kita dipertemukan kembali di hari Sabatnya yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, oleh mana hari ini kami dapat bertemu kembali di Sabat yang kudus untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ketika kita membaca Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, kita akan mendapati kekurangan bahasa untuk menggambarkan kebaikan Tuhan, perlindungannya bagi kita. Kita sering mendengarkan kata-kata yang indah dinyanyikan di Mazmur 23. Bahkan kita sendiri membacanya Mazmur 23. Dan kesempatan ini, sebelum kita merenungkan lebih dalam lagi, saya ingin membacanya kembali. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika saya membaca Mazmur 23 untuk menggambarkan kebaikan Tuhan, pastilah saya menemukan banyak kesulitan. Tuhan yang penuh kasih, perlindungannya, kebaikannya bagi kita tidak dapat kita pahami. Kebijaksanaan Tuhan untuk kebaikan kita sering terlewatkan dalam kehidupan kita, dalam imajinasi kita. Raja Daud dengan sungguh indah menggambarkan Tuhan yang penuh kasih itu seperti seorang gembala. Tentu saja karena Raja Daud pada mulanya adalah gembala. Dia tahu bagaimana pekerjaan seorang gembala. Dia tahu bagaimana memuaskan para
gembalaannya. Dia tahu bagaimana melindungi ternak yang dia gembalakan, bagaimana memberikan mereka makanan, bagaimana memberikan mereka minuman, dan bagaimana menjaga ketika dihadapkan kepada mara bahaya. Raja Daud memulai dengan ungkapan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebuah ungkapan yang memenuhi segala-galanya. Takkan kekurangan aku. Takkan kudapati kesulitan ketika Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan Raja Daud. Raja Daud memanggil kita untuk merasakan bagaimana Tuhan adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Menjadi anak-anak Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Kita telah menghabiskan banyak pergumulan di dunia ini. Kita telah dihadapkan kepada persoalan-persoalan kehidupan. Kita bergumul dan kita tidak menemukan ada damai di sana. Kita tidak menemukan kegembiraan. Kita semakin lama, semakin jauh dari Tuhan. Tetapi Raja Daud mengingatkan kepada kita di pembukaan Sabat kali ini adalah kita punya Tuhan, kita punya Allah yang baik. Dia adalah gembala yang baik, yang tahu semua persoalan hidup kita. Kepastian saudara dan saya diberkati. Kepastian perlindungan menjadi bagian kita. Kepastian bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Dan Dia tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang akan membawa maut. Karena Dia akan menjaga kita dengan penuh kesabaran. Tentu saja, menjadi pengikut Tuhan, kita harus belajar seperti domba. Penurut, tidak suka melakukan hal-hal yang bertentangan. Memang menjadi domba bukanlah perkara yang mudah. Menjadi gambaran domba adalah sesuatu yang menjadi ciri khas dari pengikut-pengikut Tuhan yang tidak sempurna. Tetapi ketika komando datang dari gembala yang baik, kita akan menjadi penurut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan, telah diberkati, sehingga kita memiliki pengalaman yang lebih indah dari hari ke hari bersama dengan Tuhan yang baik. Ada satu hal yang harus kita pikirkan, bahwa engkau atau kita semua, saudara dan saya, adalah sasaran kasih ilahi. Dia mempedulikan kita, Dia menjaga kita, oleh karena Dia adalah gembala yang baik. Persoalan materi, persoalan kehidupan, dan satu-satunya persoalan yang paling penting adalah kedamaian yang hanya bisa kita dapatkan dari Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih, biarlah renungan yang singkat, yang kiranya dapat menolong kita untuk dapat merenungkan satu hal yang istimewa. Tuhanlah gembalaku yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita yang meninggalkan Dia. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi kita. Kebaikan-Nya semuanya ditujukan kepada saudara dan saya.
Sabat ini, Gembala yang baik telah memberikan perhentian kepada kita, supaya kita dapat bersama-sama menikmati damai Sabat, dan itulah yang dapat kita mulai kembali. Inilah yang ingin Tuhan mau kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh menikmati kebaikan dari seorang gembala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Kami kekurangan kata-kata untuk menggambarkan kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau ajaib ya Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik, menyediakan segala keperluan kami, menyediakan keselamatan bagi kami, dan menjaga kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami menyadari Tuhan, kami sering gagal mengikuti Engkau. Kami menyadari kami orang berdosa. Itulah sebabnya Tuhan, kami membutuhkan perlindungan-Mu, kebaikan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib bagi kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat. Tuhan memberkati. Amin.